Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Rafiqah Majid. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Doaku masih sama ya buat teman-teman semua. Semoga kalian yang nonton video ini selalu dalam keadaan yang baik dan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan pastinya harus selalu bersyukur ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini pagi ini cuacanya cerah banget. Dan hari ini rencananya aku tuh mau belanja bulanan ya teman-teman. Tapi sebelum berangkat ini aku mau ngecek-ngecek dulu barang-barang yang ada di rumah, apa aja nih nantinya yang bakal dibeli. Tadi untuk persabunan aku tuh udah habis banget, terus sampo juga tinggal dikit. Terus tadi masih ada stok untuk Rapika ya teman-teman, untuk nyetrika. Lanjut lagi untuk minyak goreng, tadi tuh aku udah habis banget. Dan ini untuk gula, kopi sama teh masih aman sih ya, cuma stoknya tinggal itu aja. Nanti insya Allah aku bakal beli lagi. Terus lanjut untuk perbumbuan juga udah habis banget, toplesnya udah pada kosong. Terus ini untuk di storage yang di atas ini ya, isinya tuh biasanya kayak ada mie kayak gitu. Ini tuh tinggal beberapa aja ya teman-teman, kayak gini udah pada habis. Jadi aku tuh kayak gini ya teman-teman, kalau misalkan mau belanja bulanan aku tuh harus ngecek dulu apa-apa aja yang masih ada di rumah. Terus juga nanti aku bakalan catat gitu ya, aku bakal bikin list barang apa aja yang harus aku beli, biar nantinya tuh nggak ada barang yang ketinggalan gitu ya teman-teman, nggak kebeli. Dan nantinya kalau misalkan aku belanja bawa catatan itu memudahkan aku untuk belanja dan juga mempersingkat waktu ya teman-teman. Nah ini aku juga ngecek untuk sabun pencuci piring aku itu tinggal dikit banget. Pokoknya untuk di bulan ini, di akhir bulan ini tuh barang-barang yang di rumah tuh udah pada habis ya teman-teman. Nah ini lanjut aku tuh mau bikin daftar belanjaan, aku mau bikin list kayak gitu biar nanti tuh nggak kelupaan gitu ya teman-teman, apa aja yang mesti dibeli. Karena meskipun kadang kita tuh inget-inget gitu ya barang-barang apa aja yang harus dibeli, tapi kalau misalkan nggak dicatat, ini kemungkinan bakal kayak lupa atau kelewatan gitu ya teman-teman. Ya namanya juga manusia ya, tempatnya lupa kayak gitu. Makanya di sini aku bikin catatan aja biar nanti tuh nggak ada barang-barang yang kelupaan dibeli gitu ya teman-teman. Nah membawa catatan seperti ini tuh manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Selain biar nanti tuh belanjanya bisa cepet, bisa sat-sat kayak gitu, membawa catatan belanjaan juga bisa meminimalisir pengeluaran ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita tuh udah ngelis kayak gini ya, jadi kita tuh belanjanya sesuai list aja ya teman-teman. Kalau aku sendiri biasanya yang keluar list kayak gitu tuh kayak jajan anak gitu yang nggak bisa diprediksi ya. Oke, next ini setelah aku bikin catatan, bikin list belanjaan, ini aku mau ngambil uang dulu dari dompet pintar. Ini aku hitung ya teman-teman, karena budget belanja bulanan aku itu 350.000. Nah ini aku bawa uang pas aja. Pokoknya cukup nggak cukup, ini budgetnya segini aja ya teman-teman. Kalau misalkan aku tambahin lagi budgetnya, yang pastinya juga bakalan habis aja kayak gitu. Nah makanya aku bawa uang pas aja, dan aku juga nggak bawa ATM. Dan ini untuk list atau daftar belanjaannya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, langsung masukin ke tas. By the way teman-teman, udah pada belanja bulanan belum? Mungkin belanja bulanan aku itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, nggak sebanyak teman-teman. Karena emang kalau belanja bulanan itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman, kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, nggak bisa disamakan sama keluarga yang lain. Jadi kalau ditanya apa 350.000 itu cukup untuk belanja bulanan, aku jawab insya Allah cukup ya teman-teman, karena kebutuhan aku sesuaikan juga sama pendapatan yang aku peroleh. Karena pendapatan dan pengeluaran di setiap keluarga itu kan beda-beda ya teman-teman, kebutuhannya berbeda-beda dan juga anggota keluarganya juga beda. Jadi untuk budgetnya juga berbeda ya teman-teman, jangan disamakan dengan teman-teman yang lain. Oke, setelah selesai semua, aku mempersiapkan untuk belanja bulanan seperti membuat daftar belanjaan, terus juga mengecek barang-barang yang ada di rumah. Terus kali ini aku tuh nggak lupa untuk bawa tas belanjaan ya teman-teman, karena aku tuh sering banget kelupaan gitu. Kalau misalkan mau belanja itu lupa bawa tasnya gitu ya teman-teman. Alhasil aku tuh biasanya pakai plastik kayak gitu dari minimarketnya. Tapi kali ini aku nggak lupa karena aku udah persiapin semuanya. Aku bawa tas dari rumah. Nah ini seperti biasa, seperti di belanja-belanja bulanan aku yang sebelum-sebelumnya. Ini aku belanja bulanannya di salah satu minimarket yang nggak jauh juga dari rumah ya teman-teman. Nah aku tuh milih yang deket-deket aja karena emang apa ya, lebih praktis sih menurut aku, lebih praktis, terus juga hemat di waktu dan juga hemat di biaya.
Kenapa aku bilang hemat di biaya? Karena kalau misalkan semakin jauh kita belanja, maka pajaknya itu akan semakin besar ya teman-teman. Nah, pajaknya itu apa sih? Ya, misalkan buat beli jajan atau buat beli yang lainnya. Kalau misalkan belanja di mall atau apa kayak gitu, biasanya pajaknya itu lebih besar ya teman-teman. Pajak buat anak-anak seperti beli jajan, terus belum lagi kalau misalkan anak-anak itu lihat mainan ya. Belum lagi lihat kayak permainan yang ada di time zone kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu ya teman-teman yang bikin kayak over budget. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen sekalian kayak jalan-jalan atau refreshing kayak gitu, boleh juga sih ya belanja bulanan dilanjut dengan jalan-jalan atau refreshing. Kalau aku sendiri karena tujuan aku emang pengen belanja bulanan aja dan pengen sat-sat aja, makanya aku belanjanya di minimarket yang nggak jauh dari rumah ya teman-teman. Dan aku tuh milih minimarket karena di sini barang-barangnya itu lengkap ya teman-teman, terus juga harganya nggak beda gitu ya sama di kayak warung-warung atau kios-kios atau toko-toko sejenisnya. Dan karena kalau di minimarket itu kan udah ada bandrol harganya ya teman-teman, jadi aku tuh lebih nyaman belanja seperti itu, jadi nggak perlu nanya satu persatu barang-barang ke penjual kayak gitu ya. Karena kalau misalkan belanja di kayak warung biasa gitu, itu tuh biasanya nggak ada label harganya gitu ya teman-teman, dan aku tuh kadang suka rikuh gitu kalau misalkan tanya harga, dan kalau misalkan harganya itu lebih mahal terus aku nggak jadi beli tuh rasanya nggak enak. Nah, kalau misalkan di minimarket kayak gini tuh, kalau misalkan aku lihat harganya mahal terus aku nggak jadi beli, aku balikin lagi ke tempatnya, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Beda lagi kalau misalkan udah tanya gitu ya ke warung atau ke toko gitu, terus nggak jadi tuh rasanya gimana gitu lah, akunya nggak enak. Nah, makanya untuk belanja bulanan tuh aku milih yang di tempat yang nyaman aja seperti ini. Dan kalau di minimarket seperti ini aku juga milihnya produk-produk yang promo-promo ya teman-teman, yang murah-murah. Di sini juga aku bandingin harga, kalau misalkan harganya tuh lebih mahal ketimbang di kayak warung-warung kayak gitu di toko-toko yang lain. Biasanya juga aku nggak beli ya, aku skip dan aku itu beli di kios yang lain. By the way, hari ini belanja bulanan aku ditemenin sama anak aku, si kakak ya teman-teman. Kalau si adek aku sengaja tinggal di rumah sama si papa. Nah, kenapa belanja bulanan ini aku ngajakin si kakak? Karena kalau sama si kakak itu aku bisa minta bantu untuk tag video ya teman-teman. Nah, kalau si adek emang aku sengaja tinggal di rumah karena kalau misalkan aku bawa semuanya nih, itu agak sedikit rempong gitu ya teman-teman, dan aku mungkin nggak bisa untuk bikin video kayak gini. Oh iya, aku sampai lupa, udah di menit ke-7 aku belum sempat ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku. Semoga enjoy terus nonton video aku sampai selesai, dan semoga aja video yang aku bagikan kali ini bisa menghibur ya teman-teman semua. Oke, lanjut lagi di video. Nah, ini aku lagi milih-milih minyak goreng ya teman-teman. Nah, di situ tuh ada tulisan Sanko harganya 34.500, tapi barangnya nggak ada, udah habis. Nah, ini aku beli yang tropical. Di sini aku beli 4 liter ya teman-teman. Untuk kemasan 2 liter itu harganya 34.500. Aku beli 2 karena stok di rumah tuh udah habis banget. Terus lanjut lagi, ini aku beli gula. Nah, ini gulanya dari Rose Brand. Nah, kali ini aku dapet yang warna ini ya teman-teman, yang agak butek gitu, kuning. Dan aku langsung beli 2 karena buat stok aja ya. Terus lanjut lagi, di sini aku beli santan. Untuk santan Sasa ini aku beli 2 piece aja. Oke, lanjut lagi di peremian, salah satu barang yang wajib ada ya kalau misalkan lagi belanja bulanan itu mie instan. Dan di sini untuk mie instan aku beli yang mie sedap yang rasa apa itu ya, lupa aku. Terus aku beli yang ricis, ini tuh yang mie goreng gitu yang pedes ya teman-teman. Terus lanjut lagi di sini aku juga beli mie sedap yang rasa apa ya ini ya. Pokoknya yang rasa pedes-pedes ya teman-teman. Pokoknya untuk mie ini untuk stok aku dan juga Pak suami. Nah, ini untuk si kakak juga ngambil mie goreng yang isi 2 yang jumbo. By the way, maaf ya teman-teman kalau di video ini suara aku tuh masih bindeng kayak gitu, tapi semoga aja teman-teman nggak keganggu ya sama suara aku. Semoga aja masih setia nonton video aku sampai selesai nantinya. Oke, lanjut, ini aku juga ngambil untuk mie soto ya teman-teman. Seperti biasa untuk mie soto ini aku ambil dari Indomie. Di sini aku ambil 2 piece aja.
Lanjut lagi, ini aku lagi nyari, kopinya Pak suami ya teman-teman, kopi hitam gitu, kopi kapal api. Tapi aku juga sambil milih-milih, sambil lihat-lihat perkopian ya teman-teman. Dan di sini aku lihat harganya itu jauh lebih mahal ketimbang di, warung sembako yang satunya lagi. Makanya di sini aku nggak jadi beli kopi, aku belinya teh aja ya teman-teman, beli teh poci. Untuk kopi nanti aku belinya di warung, sembako yang lain. Nah, ini aku, udah selesai semua untuk belanjaannya, dan di sini aku cek lagi ya teman-teman apa-apa aja nih yang, kurang atau belum kebeli. Dan emang rencananya itu nggak semua barang, semua list itu aku beli di sini ya teman-teman, ada beberapa yang harus aku beli di warung sembako yang lain. Nah, ini sebelum aku ke kasir, aku tuh ngelihat ada nipis madu, aku ambil satu aja. Nah, ini menurut aku tuh seger banget ya, dan rasa sodanya itu nggak terlalu strong gitu ya teman-teman. Nah, ini aku ambil satu aja karena emang buat aku aja. Terus ini aku lanjut ya teman-teman, mau ke kasir, mau bayar. Dan ini adalah, suasana minimarket di jam 10 pagi ya teman-teman. Suasananya tuh lenggang, nggak terlalu rame kayak gitu, cuma ada beberapa aja yang beli. Nah, aku tuh emang sengaja kalau belanja tuh di jam-jam segini ya teman-teman, di jam 10-an pagi, karena kalau misalkan belanja di sore atau malam hari itu pastinya rame banget gitu ya, dan aku lebih nyaman gitu ya kalau belanja tuh kayak gini ya teman-teman, lebih bebas milih, terus juga bisa bikin video juga. Nah, ini, aku udah sampai di kasir, udah mulai dihitung untuk belanjaan aku. Oh iya, kemarin itu aku dapat kayak apa ya teman-teman ya, undian gitu ya, undian yang pakai dipencet gitu loh teman-teman, aku nggak tahu apa itu namanya, kayak spin gitu. Disuruh muter, itu tuh kalau misalkan kita belanja minimal berapa gitu, aku tuh kemarin agak nggak denger gitu ya pas mas-masnya tuh ngomong. Kalau kemarin itu belanja minimal 100.000 itu dapat satu botol teh gitu ya teman-teman, teh botol kayak gitu. Nah, ini tuh, aku dapat apa yang namanya, kesempatan gitu untuk muter spin kayak gini. Nah, ini tuh ada hadiahnya gitu ya teman-teman, dan pas aku puter itu aku dapat hadiah, teh ya teman-teman, es teh gitu. Lumayan banget karena biasanya habis belanja itu aus ya, jadi nanti aku nggak usah beli es teh lagi. Seru juga sih ya teman-teman, muter-muter kayak gini dapat testi. Nah, buat teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama muter spin kayak gini, kalian pernah dapat apa aja nih? Yuk sharing-sharing di kolom komentar. Karena kemarin si Mbak kasirnya itu pernah bilang ya, di daerah mana gitu ada yang, dapat emas juga atau dapat duit kayak gitu loh teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini aku mampir di warung sembako yang lain ya teman-teman. Di sini aku tuh beli beberapa barang yang emang nggak bisa dibeli di minimarket, kayak sampo yang rencengan, terus juga kayak bumbu-bumbu yang saset-saset kayak gitu. Aku belinya di warung aja ya teman-teman, karena kalau di minimarket itu kan nggak bisa beli eceran atau satuan ya teman-teman. Nah, oke, lanjut. Ini aku udah pulang, udah nyampe rumah, dan ini ada si adik lagi nunjukin hasil karyanya, lukisan abstrak. Lucu banget. Oke, makasih ya teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga video yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi, dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.